Gas melon ini ternyata nggak tepat sasaran. Banyak masyarakat menengah ke atas yang juga pakai. Padahal gas melon ini harusnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan menengah ke bawah. Makanya jangan heran jika LPG subsidi yang harusnya harganya 12.000 bisa melonjak harganya jadi 20 ribuan. Nah, korupsi ini tuh udah mengakar di darah daging kita. Pengen ngurusnya cepet, kasih duit. Iyalah, udah jadi rahasia umum kalau pengen ngurus cepat di pemerintahan harus ada uang pelicin. Gas melon langka karena pengecer dilarang jualan karena gak punya izin. Tiba-tiba jualan lagi. Ini pemerintah kayak SMA labil, bilangnya mau putus, besoknya balikan lagi, kocak. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow. Inilah kombinasi epik antara pemerintah yang nggak bisa mengeksekusi kebijakan dan rakyat yang serakah. Sini gue jelasin. Perkara gas LPG ini diawali keinginan pemerintahan Prabowo Gibran untuk menghemat anggaran. Kita tahu lah banyak proyek yang butuh duit banyak. Ada makan bergizi gratis, IKN, gaji menteri-menteri yang jumlahnya ratusan itu. Nah, jadi dicari tuh bagian mana yang bisa dihemat dan sebenarnya nggak tepat sasaran. Dalam keputusan ini, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Terus dilihat deh masalah distribusi LPG subsidi ini. Gas melon ini ternyata nggak tepat sasaran. Banyak masyarakat menengah ke atas yang juga pakai. Padahal gas melon ini harusnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan menengah ke bawah. Kenapa masyarakat menengah ke atas menggunakannya juga? Jawabannya karena pemerintah nggak melakukan sistem pengontrolan yang tepat dan ketat, disebar aja gitu, nggak diawasi. Terus ditambah masyarakat Indonesia yang emang pada dasarnya banyak yang serakah, karena murah ya dibeli aja, padahal nggak miskin-miskin amat. Selain itu ternyata di markup harganya. Menteri Keuangan kita aja kaget loh. Kata Ibu Sri Mulyani harusnya harga satu tabung gas itu cuma 12 ribuan aja. Tapi kok bisa harganya di pasaran jadi 20 hingga 25 ribu? Loh kok bisa? Nah, karena nggak tepat sasaran dan harganya yang begitu mahal di masyarakat, ditelusuri itu penyebabnya apa. Akhirnya ditemukan ternyata masyarakat kebanyakan beli di pengecer yang nggak punya izin, ilegal. Nah, dengan gagah berani dan sadar serta riang gembira, pemerintah nih, si Menteri ISDN kebanggaan kita, Pak Bahlil, langsung melarang pengecer buat jualan. Nih Bapak nggak tahu ya, kalau Indonesia tuh luas, nggak semua masyarakat punya akses ke agen resmi. Banyak tuh desa-desa di pelosok yang hanya bisa beli di pengecer. Harusnya nih sebelum mengambil kebijakan dikaji dulu gimana nih kondisi masyarakat. Apakah agen resmi sudah banyak dan berada di semua tempat yang dijangkau masyarakat. Jangan main larang-larang aja dong. Apalagi ini sumber daya yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Masyarakat udah terlanjur ketergantungan dengan gas melon ini. Ya walaupun ujung-ujungnya pengecer kembali bisa menjual gas melon lagi ya. Ya itu pun karena desakan masyarakat. Coba kalau masyarakat nggak protes, ya dibiarin, nggak jualan pasti. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Saya sempat lihat postingan di Instagram, katanya seperti ini. Kita ini bukannya nggak suka korupsi, kita nggak kebagian aja. Kalau kebagian ya korupsi juga kita. Dan mungkin rakyat Indonesia seperti itu. Dari dulu kita suka korupsi. Kalau kalian baca sejarah, sebenarnya di masa penjajahan, Belanda tuh ngasih gaji ke para pekerja-pekerjanya. Cuman ada bupati-bupati yang juga rakyat Indonesia nggak ngasih ke para pekerja. Gak cuman zaman dulu, sampai sekarang hobi kita tuh korupsi. Korupsi uang SPP, korupsi uang buku, korupsi dana bos, korupsi masuk polisi, masuk tentara. Makanya jangan heran jika LPG subsidi yang harusnya harganya 12.000 bisa melonjak harganya jadi 20 ribuan. Nah, korupsi ini tuh udah mengakar di darah daging kita. Pengen ngurusnya cepet, kasih duit. Iyalah, udah jadi rahasia umum kalau pengen ngurus cepat di pemerintahan harus ada uang pelicin. Tuh kemarin polisi banyak banget kasusnya. Katanya sih oknum, tapi kok banyak banget oknumnya. Bahkan sampai-sampai Polri jadi institusi paling tidak dipercaya di Indonesia. Orang-orang lebih milih damkar kalau mau ngejar pencuri daripada lapor polisi. Kenapa banyak praktik-praktik korupsi di Indonesia? Karena kita suka korupsi. Kalau kita semua nggak suka korupsi, lama-lama oknum-oknum yang korupsi pasti nggak ada. Iya kan?
Iyalah, nggak ada. Kan nggak ada orang yang mau ngasih. Sayangnya di Indonesia banyak orang yang ngasih biar urusannya cepat kelar. Akhirnya dinormalisasi dan jadinya kayak sekarang deh. Sering sekali pemerintah dalam membuat kebijakan nggak riset dulu, nggak dikaji dulu. Iya kan? Contoh, pertama kenaikan pajak 20%, nggak dikaji, nggak diriset, langsung diumumin dong. Katanya per Januari pajak akan naik. Semua udah ngomongin. Akhirnya, para produsen naikin harga di Desember walaupun pajaknya belum naik. Kenapa? Karena pengumuman pajak naik yang diumumkan oleh pemerintah sudah mengubah persepsi masyarakat. Harusnya kan sebelum diumumkan pajak naik, dikaji dulu, udah cocok belum? Gimana kondisi ekonomi masyarakat sekarang? Daya belinya kayak gimana? Pendapatannya naik nggak? Enggak kan? Malah banyak masyarakat turun kelas yang awalnya menengah ke atas turun jadi menengah ke bawah. Udah cuma kenaikan pajak. Ada lagi nih program ambisius pemerintah, makan bergizi gratis. Harusnya kan direset dulu, pendidikan kita emangnya butuh makanan gratis. Masih banyak loh sekolah-sekolah yang gurunya digaji 200.000. Banyak loh sekolah-sekolah yang nggak punya laboratorium, nggak punya perpustakaan, nggak punya lapangan. Itu dulu dibenerin, baru kasih makan gratis. Sekarang malah dipermasalahin gas LPG yang nggak tepat sasaran. Hobi banget bikin kebijakan ngasal. Seolah-olah kalau bikin masalah ya tinggal minta maaf. Kalau emang gas melonnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin, harusnya diawasin dong, dievaluasi dengan ketat, buat sistem pengontrolan, biar kelihatan siapa yang berhak beli. Sebenarnya bukan cuma gas melon yang nggak tepat sasaran, banyak banget bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah yang nggak tepat sasaran. Beasiswa KIP dan Bansos misalnya. Siapa yang salah dari drama gas melon ini? Kita sebagai masyarakat yang salah. Tapi pemerintah lebih salah lagi. Karena pemerintah lah yang punya instrumen untuk membuat kebijakan. Nah, dari drama gas melon ini, semoga membuat kita sadar bahwa politik itu berdampak langsung dengan kehidupan kita. Apapun profesi lu. Jadi setiap warga negara wajib melek politik. Wajib paham politik. Karena kalau nggak paham politik, makin banyak keputusan-keputusan ngaco yang diambil oleh pemerintah. Jadi, mari kita sama-sama kritis dengan pemerintah, dengan semua kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Oke, cukup sekian video kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.